Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara lembah dan hutan lebat, hidup seorang gadis bernama Naira. Naira dikenal oleh penduduk desa sebagai seseorang yang pendiam, sederhana, dan lebih sering terlihat sendirian dibandingkan bercengkerama dengan orang lain. Rambutnya hitam panjang, selalu dikepang rapi setiap hari, dan matanya besar dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Namun, di balik kecantikannya yang alami, Naira merasa ia tidak seistimewa gadis-gadis lain di desa. Ia sering merasa dirinya hanyalah latar belakang dalam cerita kehidupan orang lain. Sejak kecil, Naira tinggal bersama neneknya di pinggiran desa, dekat dengan hutan. Ibunya meninggal ketika ia masih bayi, dan ayahnya pergi merantau, meninggalkan Naira di bawah asuhan neneknya yang sudah tua. Meskipun hidup mereka sederhana, nenek Naira selalu berusaha mengajarkan cucunya tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kebijaksanaan. Jangan pernah memaksakan sesuatu, Naira, ucap neneknya suatu malam. Kalau sesuatu bukan untukmu, sekeras apapun kau coba, hasilnya hanya akan menyakitimu. Namun, kata-kata bijak itu seringkali sulit diterima Naira, terutama ketika menyangkut perasaan hatinya. Di desa itu, ada seorang pemuda yang menjadi pusat perhatian banyak gadis, termasuk Naira. Pemuda itu bernama Raka, seorang anak petani yang memiliki kepribadian hangat dan senyuman yang selalu mampu mencairkan suasana. Raka sering membantu penduduk desa tanpa pamrih, entah itu mengangkat hasil panen atau memperbaiki pagar rumah mereka yang rusak. Sosoknya begitu dicintai oleh semua orang, termasuk Naira, yang sudah menaruh hati padanya sejak mereka berusia belasan tahun. Namun, Raka tidak pernah benar-benar memperhatikan Naira dengan cara yang sama seperti ia memperhatikan gadis-gadis lain. Setiap kali Naira mencoba mendekati Raka, ia merasa kegugupannya justru memperburuk keadaan. "Selamat pagi, Raka," katanya suatu kali dengan suara nyaris berbisik. Namun, Raka hanya membalas dengan anggukan singkat sebelum melanjutkan pekerjaannya. Hati Naira berdebar, tapi juga merasa terluka. Di kesempatan lain, ia mencoba membawa kue buatan neneknya untuk diberikan kepada Raka, berharap itu bisa menjadi awal percakapan mereka. Tetapi, ketika akhirnya ia berdiri di hadapan Raka, kata-katanya tercekat di tenggorokan, dan ia hanya menyerahkan kue itu dengan wajah merah padam tanpa berkata apa-apa. Raka tersenyum sopan, berterima kasih, lalu pergi. Kegagalan demi kegagalan membuat Naira semakin merasa bahwa dirinya tidak cukup baik. Ia mulai membandingkan dirinya dengan gadis-gadis lain di desa yang tampaknya lebih percaya diri, lebih menarik, dan lebih mudah berbicara dengan Raka. "Apa yang salah denganku?" pikirnya sambil menatap pantulan dirinya di cermin kecil di rumahnya. Ia merasa usahanya selalu sia-sia, tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Keputusasaan Naira semakin mendalam ketika ia mendengar desas-desus bahwa Raka mulai dekat dengan seorang gadis bernama Maya, yang dikenal sebagai gadis paling cantik di desa. Maya memiliki kulit sehalus sutra, senyuman yang memikat, dan kemampuan berbicara yang membuat siapapun merasa nyaman di dekatnya. Naira hanya bisa mengamati dari kejauhan saat Raka tertawa bersama Maya di pasar desa, atau ketika mereka berjalan bersama di jalan setapak menuju ladang. Hatinya terasa seperti diremukan setiap kali ia melihat kebahagiaan itu. Pada suatu malam, ketika Naira duduk sendirian di bawah pohon besar di dekat rumahnya, ia menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang. Dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa ia tidak pernah merasa cukup? Mengapa cintanya selalu ditolak? Mengapa ia tidak bisa menjadi seperti Maya atau gadis-gadis lain yang begitu mudah mendapatkan perhatian Raka? Pikiran-pikiran itu membuat hatinya semakin gelap, dan air mata mengalir di pipinya. Namun, di tengah malam yang sunyi itu, Naira teringat cerita lama yang pernah diceritakan oleh neneknya. Cerita tentang seorang penyihir tua yang tinggal jauh di dalam hutan. Penyihir itu dikenal mampu memberikan apa saja yang diinginkan oleh siapapun yang datang kepadanya, tetapi selalu dengan syarat tertentu. Nenek Naira selalu memperingatkannya untuk tidak pernah mendekati penyihir itu.
Sihir hanya membawa kehancuran, kata neneknya berulang kali. Tapi malam itu, kata-kata neneknya tidak cukup untuk menenangkan hati Naira yang penuh keputusasaan. Jika aku tidak bisa mendapatkannya dengan caraku sendiri, pikir Naira, mungkin aku butuh bantuan lain. Dengan tekad yang bercampur dengan rasa takut, Naira memutuskan bahwa ia akan mencari penyihir tersebut. Ia merasa tidak ada pilihan lain. Cinta untuk Raka telah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan. Meskipun itu berarti harus melibatkan kekuatan yang tidak ia mengerti. Esok paginya, sebelum matahari terbit, Naira mempersiapkan perjalanan ke hutan. Ia membawa keranjang kecil yang berisi makanan, air, dan beberapa barang lain yang ia pikir akan berguna. Neneknya sudah tertidur lelap, jadi Naira meninggalkan rumah tanpa memberitahunya. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah ke dalam hutan yang gelap dan misterius. Pohon-pohon tinggi di sana tampak seperti raksasa yang mengawasinya, dan suara angin yang berdesir di antara dedaunan membuatnya merinding. Namun, Naira tidak mundur. Ia berjalan terus, mengikuti deskripsi jalan yang pernah ia dengar dari cerita-cerita penduduk desa. Setelah berjam-jam berjalan, ia akhirnya sampai di sebuah pondok tua yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Pondok itu terlihat suram, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan asap tipis yang keluar dari cerobongnya. Naira ragu-ragu sejenak di depan pintu pondok itu. Ia tahu bahwa begitu ia mengetuk pintu, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa kembali tanpa mencoba. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu kayu itu 3 kali. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang mengerikan. Di baliknya, seorang wanita tua dengan rambut abu-abu yang kusut dan mata tajam berdiri menatap Naira. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, hanya memandangi Naira dengan tatapan yang seolah-olah bisa membaca semua pikiran dan perasaannya. "Apa yang kau inginkan, anak muda?" tanya penyihir itu akhirnya, suaranya serak namun penuh wibawa. Naira menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Aku ingin seseorang mencintaiku," jawabnya dengan suara yang hampir berbisik. Penyihir itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak bisa ditebak apakah itu senyum penuh simpati atau penuh ejekan. "Cinta, ya? Kau tahu bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, bukan?" Naira mengangguk, tapi matanya memancarkan tekad. "Tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tolong, bantu aku." Wanita tua itu menghela napas panjang sebelum melangkah mundur, memberi isyarat agar Naira masuk ke dalam pondok. Dengan hati-hati, Naira melangkah masuk, dan pintu tertutup di belakangnya, menandai awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Naira menatap sekeliling pondok dengan rasa takut bercampur penasaran. Ruangan itu sempit, dengan cahaya remang-remang dari lilin yang menyala di atas meja kayu kecil. Bau ramuan herbal dan rempah-rempah memenuhi udara, bercampur dengan aroma sesuatu yang asing dan sulit dijelaskan. Di sudut ruangan, ada rak penuh botol-botol kaca berisi cairan berwarna-warni, serta tumpukan buku-buku tua dengan sampul kulit yang usang. Bagi Naira, tempat itu terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda dari desa kecilnya. "Duduk," perintah penyihir itu sambil menunjuk ke sebuah kursi reot di dekat meja. Suaranya tidak terdengar kasar, tetapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuat Naira tidak berani menolak. Dengan hati-hati, ia duduk, sementara wanita tua itu mengeluarkan sebuah mangkuk besar dari lemari di belakangnya. Naira hanya bisa diam, memperhatikan setiap gerakan wanita itu dengan napas tertahan. "Kau tahu apa yang kau minta, gadis muda?" tanya penyihir itu sambil mulai mencampur beberapa bahan ke dalam mangkuk. Memaksa cinta bukanlah sesuatu yang mudah, dan itu pasti memiliki harga. Apakah kau siap membayarnya? Naira menggigit bibirnya, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu ada risiko, tetapi ia sudah memutuskan untuk melanjutkan. "Aku siap membayarnya," jawab Naira dengan suara tegas, meskipun hatinya masih berdebar kencang. Dalam pikirannya, tidak ada harga yang terlalu mahal untuk mendapatkan cinta Raka. Ia merasa bahwa apapun yang harus ia korbankan tidak akan sebanding dengan kebahagiaan yang ia bayangkan akan ia rasakan saat Raka akhirnya mencintainya. Penyihir itu mengerutkan alisnya, seolah membaca tekad yang bercampur dengan keputusasaan dalam hati Naira. "Cinta yang dipaksa adalah cinta yang rapuh," katanya sambil menuangkan cairan ungu dari sebuah botol kecil ke dalam mangkuk. Cairan itu langsung mengeluarkan asap tipis yang berbau manis.
Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi jangan pernah lupa, mantra ini tidak menciptakan cinta sejati. Apa yang akan kau lihat hanyalah bayangan dari apa yang kau harapkan. Naira menggenggam erat tepi kursinya, merasa sedikit terguncang oleh kata-kata itu. Namun, ia menepis keraguannya. Baginya, cinta Raka, walau hanya bayangan, akan jauh lebih baik daripada kenyataan di mana ia terus diabaikan. Aku mengerti, jawab Naira akhirnya. Aku hanya ingin dia mencintaiku. Itu saja. Wanita tua itu mengangguk pelan, meskipun matanya memancarkan rasa prihatin. Ia melanjutkan mencampur berbagai bahan ke dalam mangkuk, lalu mulai melantunkan mantra dengan bahasa asing yang tidak dipahami Naira. Suara penyihir itu rendah, hampir seperti gumaman, tetapi setiap kata yang diucapkannya menggema di dalam ruangan kecil itu. Perlahan, cairan dalam mangkuk berubah warna menjadi merah terang, seperti darah, dan aroma bunga mawar memenuhi udara. Ramuan ini akan membuatnya jatuh cinta padamu, kata penyihir itu sambil menuangkan cairan merah itu ke dalam botol kecil dan menyerahkannya kepada Naira. Teteskan ini ke dalam minuman atau makanan yang akan dia konsumsi. Tapi ingat, gadis muda, cinta yang dipaksa tidak pernah bertahan lama. Kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Naira menggenggam botol itu dengan hati-hati, merasakan dinginnya kaca di tangannya. Ia menatap cairan merah itu seolah-olah itu adalah jawaban dari semua doanya. Terima kasih, katanya pelan, meskipun rasa takut masih mengintip di sudut hatinya. Saat ia berdiri untuk pergi, penyihir itu menatapnya dengan tajam. Ingatlah, anak muda, katanya sekali lagi, semakin keras kau mencoba memaksa sesuatu, semakin besar pula harga yang harus kau bayar. Jangan kembali ke sini menangis jika kau tidak siap menerima akibatnya. Naira mengangguk singkat, lalu melangkah keluar dari pondok dengan botol kecil itu tergenggam erat di tangannya. Saat ia berjalan kembali ke desa, ia merasa beban di pundaknya bercampur antara harapan dan rasa bersalah. Hutan yang gelap tidak lagi membuatnya takut, tetapi suara hati kecilnya mulai berbicara, bertanya apakah ia benar-benar mengambil keputusan yang tepat. Namun, Naira mengabaikannya. Baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan cinta yang selama ini ia dambakan. Langit mulai berubah warna saat Naira akhirnya mendekati rumahnya. Cahaya matahari terbit menyinari wajahnya, tetapi ia tidak merasa lega. Meski ia membawa ramuan itu, rasa ragu perlahan merayap di hatinya. Namun, tekadnya untuk membuat Raka mencintainya jauh lebih besar daripada keraguan yang mulai muncul. Ini untuk kebahagiaanku, bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya. Ini untuk cinta. Setelah Naira kembali dari hutan dengan botol kecil berisi ramuan cinta di tangannya, ia merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ada rasa lega karena ia merasa sudah selangkah lebih dekat untuk mendapatkan cinta Raka. Namun, di sisi lain, ada rasa bersalah yang perlahan-lahan menggerogoti hatinya. Ia mencoba menepis rasa itu dengan berpikir bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kebahagiaannya sendiri. Tetapi, kata-kata penyihir tua itu terus terngiang di pikirannya, seperti gema yang tidak mau hilang. Semakin keras kau mencoba memaksa sesuatu, semakin besar pula harga yang harus kau bayar. Hari itu, Naira menyimpan botol kecil itu dengan hati-hati di sebuah laci di kamarnya. Ia memastikan tidak ada seorang pun, bahkan neneknya, yang tahu apa yang telah ia bawa pulang. Setiap malam, sebelum tidur, ia akan membuka laci itu, memandangi botol kecil berisi cairan merah terang, dan bertanya-tanya kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan besar, dan ia tidak bisa melakukannya sembarangan. Namun, semakin lama ia menunda, semakin besar rasa cemas yang ia rasakan. Ia mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi jika ramuan itu tidak bekerja seperti yang ia harapkan. Bagaimana jika Raka hanya berpura-pura mencintaiku? Bagaimana jika dia menyadari bahwa sesuatu tidak beres? Pikirnya. Kekhawatiran itu membuatnya sulit tidur di malam hari. Di sisi lain, Naira juga mulai memperhatikan Raka lebih sering dari sebelumnya. Ia sering sengaja pergi ke pasar hanya untuk melihat Raka membantu ibunya menjual hasil panen. Kadang-kadang, ia duduk di kejauhan, berpura-pura sibuk dengan urusannya sendiri, tetapi matanya tidak pernah lepas dari sosok Raka. Setiap kali Raka tersenyum kepada pelanggan atau berbicara dengan gadis lain,
Hati Naira terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Perasaan itu semakin memperkuat tekadnya untuk menggunakan ramuan cinta. Pada suatu pagi, ketika Naira sedang berjalan menuju pasar, ia tidak sengaja bertemu dengan Maya, gadis yang selama ini menjadi pusat perhatian semua orang di desa. Maya berjalan bersama beberapa temannya, mengenakan gaun berwarna pastel yang tampak begitu anggun di tubuhnya. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai, berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Maya tersenyum kepada Naira, tetapi ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat Naira merasa tidak nyaman, seolah-olah Maya tahu bahwa ia menyukai Raka. "Hai, Naira," sapa Maya dengan nada ceria. "Kau kelihatan sering ke pasar belakangan ini. Apa kau sedang mencari sesuatu?" Naira merasa wajahnya memerah. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyumnya terasa canggung. "Oh, tidak. Aku hanya membantu nenekku membeli beberapa barang." "Ah, nenekmu pasti sangat beruntung memiliki cucu sepertimu," kata Maya, masih dengan senyum di wajahnya. Kemudian, tanpa disangka, Maya menambahkan, "Oh ya, aku dengar Raka akan membantu ayahku di ladang minggu ini. Kau tahu, dia sangat baik, bukan?" Hati Naira berdegup kencang mendengar nama Raka disebut. Ia mencoba menyembunyikan kecemburuannya, tetapi Maya sepertinya memperhatikan perubahan di wajahnya. Dia memang orang yang baik," jawab Naira singkat, mencoba mengakhiri percakapan. Setelah Maya pergi, Naira merasa semakin terpojok. Maya tidak hanya cantik, tetapi juga terlihat begitu dekat dengan Raka. Pikiran itu membuat Naira semakin yakin bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika ia tidak melakukan sesuatu, ia akan kehilangan Raka untuk selamanya. Namun, ketika Naira kembali ke rumah dan mengambil botol kecil dari laci, tangannya gemetar. Ia menatap cairan merah itu dengan perasaan campur aduk. "Apa aku benar-benar akan melakukan ini?" pikirnya. Ia teringat cerita neneknya tentang bagaimana cinta sejati hanya bisa muncul dari kejujuran dan kepercayaan. Namun, dalam hati kecilnya, Naira merasa bahwa kejujuran itu tidak akan pernah cukup. Ia mencoba menghibur dirinya dengan berpikir bahwa ramuan itu hanyalah bantuan kecil. "Raka tidak akan mencintaiku tanpa sedikit dorongan," bisiknya pada dirinya sendiri. "Setelah dia mencintaiku, aku akan membuatnya bahagia, dan semuanya akan baik-baik saja." Tetapi, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, rasa bersalah itu tidak pernah benar-benar hilang. Malam harinya, Naira memutuskan untuk mencoba sesuatu. Ia membawa botol kecil itu keluar dari rumah dan duduk di bawah pohon besar di halaman. Di bawah cahaya bulan, ia membuka botol itu dan mencium aroma cairannya. Baunya manis, seperti campuran bunga dan madu, tetapi ada sesuatu yang tajam dan asing di dalamnya. Naira menutup matanya, mencoba membayangkan apa yang akan terjadi jika ia benar-benar menggunakan ramuan itu. Dalam pikirannya, ia melihat Raka tersenyum kepadanya, memegang tangannya, dan mengatakan bahwa ia mencintainya. Bayangan itu begitu indah sehingga membuat Naira hampir menangis. Tetapi, bayangan itu segera digantikan oleh rasa takut bahwa semuanya hanya akan menjadi kepalsuan, dan bahwa Raka tidak akan pernah benar-benar mencintainya. Setelah berminggu-minggu dilanda kebimbangan, Naira akhirnya memutuskan untuk menggunakan ramuan itu. Ia memilih hari di mana Raka biasanya bekerja di ladang dekat sungai. Hari itu, Naira bangun lebih pagi dari biasanya dan mempersiapkan sebuah keranjang berisi makanan yang ia buat sendiri. Ia memasukkan sebotol air ke dalam keranjang, lalu menuangkan beberapa tetes ramuan cinta ke dalamnya. Saat ia berjalan menuju ladang, tangannya terasa dingin, dan ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia terus bertanya-tanya apakah ini keputusan yang tepat. Tetapi setiap kali ia berpikir untuk mundur, ia teringat Maya dan senyumannya yang anggun. Pikiran itu membuat Naira melangkah lebih cepat, seolah-olah ia dikejar oleh bayang-bayang dirinya sendiri. Ketika akhirnya ia sampai di ladang, ia melihat Raka sedang bekerja, mengangkat keranjang penuh jagung dengan mudah. Ia tampak begitu bersemangat, meskipun keringat membasahi wajah dan bajunya. Naira berdiri di kejauhan selama beberapa saat, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mendekatinya. "Naira," panggil Raka tiba-tiba, menyadari kehadirannya. Suaranya hangat, seperti biasa, tetapi itu hanya membuat Naira semakin gugup. "Apa yang kau lakukan di sini?" Naira tersenyum canggung sambil mengangkat keranjang di tangannya.
Aku membawa makanan untukmu. Kupikir kau mungkin lapar. Raka tersenyum lebar, lalu berjalan mendekatinya. Itu sangat baik darimu. Terima kasih, Naira. Saat Raka mengambil botol air dari keranjang dan mulai meminumnya, Naira merasa seperti waktu berhenti. Matanya tidak lepas dari wajah Raka, menunggu tanda-tanda bahwa ramuan itu mulai bekerja. Tetapi, di dalam hatinya, ada perasaan hampa yang tidak bisa ia jelaskan, seperti bayangan kelam yang mengintai di sudut pikirannya. Raka menghabiskan setengah botol air itu dengan cepat, sementara Naira hanya bisa berdiri di sana dengan jantung berdebar kencang. Ia mencoba tersenyum, meskipun pikirannya kacau. Apakah ramuan itu akan langsung bekerja? Apakah Raka akan tiba-tiba menatapnya dengan cara yang berbeda? Namun, yang ia lihat hanyalah Raka yang biasa, senyumnya yang tulus, tetapi tanpa tanda-tanda bahwa perasaannya telah berubah. Terima kasih, Naira. Kau selalu baik padaku, kata Raka sambil tersenyum hangat. Kalimat itu membuat Naira merasa terjebak di antara harapan dan rasa bersalah. Kata-kata itu terdengar tulus, tetapi tidak ada tanda cinta seperti yang ia harapkan. Hatinya mulai resah, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ramuan itu butuh waktu untuk bekerja, pikirnya, mencoba menutupi keraguannya dengan keyakinan palsu. Naira tetap berdiri di dekatnya, memperhatikan setiap gerak-gerik Raka dengan seksama. Ketika Raka kembali bekerja, ia tampak tidak menyadari apapun yang berbeda. Ia tetap berbicara kepada Naira dengan santai, seperti biasa. Tetapi di balik senyumnya, Naira merasa ada kehampaan yang aneh. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia telah membuat kesalahan besar. Saat hari semakin siang, Maya tiba-tiba muncul di ladang, membawa keranjang buah-buahan. Naira merasakan gelombang kecemburuan saat melihat Maya mendekati Raka dengan senyuman cerah di wajahnya. Raka, aku membawakan buah segar untukmu, kata Maya dengan nada manja. Naira memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan ekspresi cemburunya, tetapi hatinya terasa seperti diremas. Raka menerima keranjang itu dengan senyuman yang sama, seperti yang ia berikan pada Naira tadi. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi. Saat Maya berbicara, Raka terlihat lebih tertarik. Ia tertawa pada lelucon kecil Maya, dan matanya bersinar dengan cara yang tidak pernah Naira lihat sebelumnya. Ini tidak mungkin, pikir Naira dengan panik. Ramuan itu seharusnya membuat dia mencintaiku, bukan dia. Naira merasakan sesuatu yang panas dan pahit tumbuh di dalam dadanya. Ia mencoba menghibur dirinya dengan berpikir bahwa mungkin efek ramuan itu masih dalam proses. Namun, semakin lama ia memperhatikan interaksi antara Raka dan Maya, semakin jelas bahwa sesuatu telah salah. Raka terlihat lebih dekat dengan Maya dari sebelumnya, seolah-olah ada magnet yang menarik mereka satu sama lain. Ketika Raka dan Maya berbicara, Naira merasa seperti orang luar yang tidak diinginkan. Ia mencoba menyela pembicaraan mereka beberapa kali, tetapi perhatian Raka selalu kembali kepada Maya. Naira mulai merasa putus asa. Apa aku salah memberikan ramuan itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya, mencoba memahami situasi yang terasa semakin tidak terkendali. Dalam perjalanan pulang, Naira tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa kalah, bingung, dan marah pada dirinya sendiri. Ramuan yang seharusnya menjadi solusi malah membuat segalanya lebih buruk. Ia tidak hanya gagal mendapatkan cinta Raka, tetapi juga harus menyaksikan Maya mendapatkan perhatian yang seharusnya untuknya. Ini salahku. Aku seharusnya tidak bermain-main dengan sihir, gumamnya pelan sambil menggenggam botol kecil yang masih setengah terisi. Sesampainya di rumah, Naira mengurung dirinya di kamar. Ia menatap botol kecil itu dengan rasa dendam dan penyesalan. Aku telah melanggar batas, dan ini adalah akibatnya, pikirnya. Namun, meskipun ia merasa bersalah, sebagian dari dirinya masih tidak bisa melepaskan Raka. Ia tahu bahwa ada harga yang harus ia bayar untuk keputusan ini, tetapi ia tidak pernah menyangka harga itu akan melibatkan hatinya yang hancur. Hari itu langit terlihat mendung, seolah-olah alam tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Naira bangun lebih awal dengan perasaan gelisah yang sulit ia abaikan. Malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana Raka kini tampak semakin dekat dengan Maya. Padahal,
Ramuan itu seharusnya membuat Raka jatuh cinta padanya, bukan Maya. Setiap detik yang berlalu hanya menambah rasa frustrasi dan kebenciannya terhadap dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, ia belum menyerah. Ia berpikir, mungkin ia hanya kurang menambahkan ramuan, atau mungkin ada cara lain untuk membalikan situasi. Dengan keyakinan yang tercampur dengan keputusasaan, Naira memutuskan untuk kembali ke pondok penyihir di hutan. Kali ini, ia ingin meminta penjelasan, atau bahkan lebih banyak kekuatan, untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Ketika ia tiba di pondok itu, penyihir tua sudah menunggunya di depan pintu, seolah-olah ia tahu Naira akan datang. "Aku sudah menduganya," kata wanita tua itu sambil menatap Naira dengan mata tajam. "Kau kembali karena ramuan itu, bukan? Apa yang terjadi?" Naira menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. "Ramuan itu tidak bekerja seperti yang kau katakan. Bukannya membuat Raka mencintaiku, ia malah terlihat semakin dekat dengan Maya," jawab Naira dengan suara yang bergetar. Wanita tua itu mengangguk perlahan, seolah-olah ia sudah menduga apa yang terjadi. "Kau harus tahu, gadis muda, bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Ramuan itu hanya memperkuat perasaan yang sudah ada di dalam hati seseorang. Jika hatinya memiliki sedikit pun cinta untukmu, maka ramuan itu akan membangkitkannya. Tetapi jika tidak," ia berhenti sejenak, menatap Naira dengan penuh belas kasihan, "maka cinta itu akan beralih pada orang yang hatinya benar-benar ia inginkan." Kata-kata itu seperti pukulan keras di dada Naira. Ia merasa seperti seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Jadi, Raka memang tidak pernah mencintainya, bahkan sedikit pun? Seluruh harapannya terasa hancur. Tetapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang lebih gelap yang mulai muncul. "Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanyanya, suaranya penuh dengan kemarahan yang tertahan. Wanita tua itu menatap Naira dengan serius. "Kau bisa menerima kenyataan ini dan membiarkan Raka hidup dengan pilihan hatinya. Atau, kau bisa memilih jalan yang lebih gelap, tetapi itu akan memiliki harga yang jauh lebih besar." Naira terdiam lama, mencoba memproses apa yang baru saja ia dengar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia seharusnya melepaskan Raka dan menerima kenyataan. Namun, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Maya yang tersenyum bahagia bersama Raka. Bayangan itu begitu menyakitkan sehingga ia tidak bisa menerimanya. "Aku tidak peduli dengan harga yang harus aku bayar. Aku hanya ingin Raka menjadi milikku," katanya akhirnya, suaranya penuh dengan tekad dan kemarahan. Penyihir itu menghela napas panjang, seolah-olah ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah pikiran Naira. "Baiklah," katanya sambil berjalan ke meja kecil di dalam pondok. Ia mulai mencampurkan berbagai bahan ke dalam sebuah mangkuk besar, kali ini dengan gerakan yang jauh lebih hati-hati daripada sebelumnya. "Ramuan ini akan mengikat jiwa Raka padamu. Tetapi, ingatlah, semakin kuat sihir yang kau gunakan, semakin besar pula konsekuensi yang harus kau tanggung." Ketika ramuan itu selesai, warnanya jauh lebih gelap daripada sebelumnya, merah tua seperti darah segar. Penyihir itu memberikan botol itu kepada Naira dengan tangan gemetar. "Ini adalah kesempatan terakhirmu, gadis muda. Jika kau gagal lagi, kau tidak akan bisa kembali ke sini untuk meminta bantuan." Keesokan harinya, hujan turun dengan deras, tetapi itu tidak menghentikan Naira. Ia berjalan ke arah ladang tempat Raka biasa bekerja, membawa botol ramuan di dalam saku bajunya. Hatinya berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena campuran rasa gugup dan kemarahan yang membakar dirinya. Ketika ia tiba di sana, ia melihat Raka dan Maya sedang berbicara di bawah pohon, mencoba berlindung dari hujan. Mereka tampak begitu bahagia bersama, tertawa seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggu kebahagiaan mereka. Pemandangan itu membuat Naira semakin yakin bahwa ia harus bertindak sekarang juga. Dengan langkah cepat, ia mendekati mereka, senyumnya tampak dipaksakan. "Raka, aku membawakan sesuatu untukmu," katanya sambil mengeluarkan botol kecil dari sakunya. "Ini minuman hangat. Aku pikir kau mungkin membutuhkannya di cuaca seperti ini." Raka tersenyum ramah, tetapi sebelum ia bisa mengambil botol itu, Maya memotong, "Oh, Naira, kau sangat perhatian. Tapi Raka sudah memiliki minuman, aku yang membawakannya." Kata-kata Maya terdengar manis,
Tetapi ada nada kemenangan di dalamnya yang membuat Naira merasa dipermalukan. Tanpa berpikir panjang, Naira membuka botol itu dan menuangkan isinya ke tanah. Matanya penuh dengan air mata kemarahan. Kau tidak mengerti. Aku telah melakukan segalanya untuk membuatmu mencintaiku, tetapi kau selalu melihat ke arah orang lain. Teriaknya, suaranya pecah di tengah hujan yang semakin deras. Raka dan Maya terkejut dengan ledakan emosi Naira. Raka melangkah maju, mencoba menenangkan Naira. Naira, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kau tidak perlu melakukan ini. Kau adalah teman yang baik, dan aku sangat menghargaimu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Naira. Teman? Aku tidak ingin menjadi temanmu. Aku mencintaimu, Raka. Aku selalu mencintaimu, tetapi kau bahkan tidak pernah melihatku. Teriaknya dengan histeris. Tanpa ia sadari, energi gelap dari ramuan itu mulai merembes keluar. Hujan yang turun tiba-tiba berhenti, dan angin dingin berhembus kencang, membuat Raka dan Maya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Naira, yang dipenuhi oleh amarah dan rasa frustrasi, tidak menyadari bahwa ia telah membuka pintu bagi kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar, dan bayangan gelap muncul dari botol yang telah ia tumpahkan. Bayangan itu mulai melingkari mereka, seolah-olah mencari sesuatu untuk direnggut. Maya menjerit ketakutan, sementara Raka mencoba melindunginya. Naira, apa yang telah kau lakukan? Teriak Raka, suaranya penuh dengan keputusasaan. Naira tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap bayangan itu dengan mata yang penuh penyesalan. Ia tidak pernah bermaksud menciptakan kekacauan seperti ini. Tetapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Kekuatan gelap itu telah lepas, dan ia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Bayangan gelap yang melingkari mereka semakin padat, bergerak seperti asap pekat yang hidup. Suaranya seperti bisikan ribuan orang yang tidak jelas, menciptakan suasana yang mencekam. Maya memeluk Raka dengan gemetar, air matanya bercampur dengan hujan yang mulai turun lagi. Raka, tolong, aku takut, bisiknya dengan suara yang bergetar. Raka mencoba melindungi Maya, berdiri di antara bayangan itu dan dirinya. Naira, hentikan ini. Apapun yang kau lakukan, ini tidak benar, serunya dengan nada panik. Namun, Naira hanya diam, matanya terpaku pada bayangan itu. Dalam pikirannya, ia merasa terjebak antara rasa bersalah yang mendalam dan kemarahan yang tak terkendali. Bayangan itu tiba-tiba bergerak cepat, menyerang ke arah Raka dan Maya. Dalam sekejap, Raka terdorong mundur, jatuh ke tanah. Maya menjerit histeris, memanggil nama Raka, tetapi tubuhnya tampak lemas, seperti disedot energinya oleh kekuatan gelap itu. Tidak. Naira berteriak, mencoba menghentikan apa yang telah ia mulai, tetapi bayangan itu tidak lagi di bawah kendalinya. Naira, ini adalah peringatan terakhirku. Suara penyihir tua tiba-tiba terdengar, meskipun sosoknya tidak ada di sana. Suaranya menggema di udara, bercampur dengan angin dan hujan. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Kekuatan ini tidak hanya akan menghancurkan mereka, tetapi juga dirimu sendiri. Naira menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa penyihir itu benar. Semua ini adalah kesalahannya. Ia telah membiarkan dirinya dikendalikan oleh rasa cemburu dan obsesi. Tetapi bagaimana ia bisa memperbaiki semua ini? Bagaimana ia bisa mengembalikan segalanya seperti semula? Sementara itu, bayangan itu semakin merajalela. Kini ia mulai menyerang pohon-pohon di sekitar ladang, membuat semuanya bergetar hebat. Raka berusaha bangkit meskipun tubuhnya terlihat lemah. Naira, kau harus menghentikan ini. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, teriaknya dengan sisa tenaga. Mendengar suara Raka, Naira merasa hatinya pecah. Raka masih peduli padanya, meskipun ia telah membuat kekacauan sebesar ini. Dengan air mata yang mengalir deras, ia menatap botol kosong di tangannya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus mengorbankan sesuatu yang besar untuk menghentikan kekuatan ini, dan itu adalah dirinya sendiri. Tanpa ragu lagi, Naira berjalan mendekati bayangan itu. Jika ini adalah harga yang harus aku bayar, maka aku akan membayarnya, katanya pelan, tetapi penuh dengan tekad.
Ia mengangkat tangan kanannya dan mulai mengucapkan mantra yang ia dengar dari penyihir tua. Tubuhnya mulai bersinar samar-samar, dan bayangan itu tampak tertarik kembali ke arahnya, seperti ditarik oleh kekuatan yang lebih besar. Naira tahu, jika ia gagal menghentikan kekuatan gelap yang telah ia bangkitkan, bukan hanya Raka dan Maya yang akan menderita, tetapi seluruh desanya, bahkan dunia sekitar mereka. Segala sesuatu yang ia kenal bisa hancur jika ia tidak mengambil tindakan dengan segera. Air matanya masih terus mengalir deras, tetapi matanya kini lebih tegas dari sebelumnya. Ia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Dengan tangan yang gemetar, Naira mulai mengucapkan mantra yang ia ingat. Setiap kata terdengar seperti beban yang berat. Dengan kekuatan yang telah aku buka, dengan pengorbanan yang harus kuambil, aku memohon kepada alam untuk mengembalikan keseimbangan. Biarkan kegelapan ini kembali ke tempatnya. Biarkan semua yang telah aku buat salah dikembalikan. Suara Naira terdengar serak dan penuh dengan penyesalan. Bayangan gelap yang melingkari mereka mulai bergetar hebat, berputar seperti pusaran angin yang mengancam. Kekuatan itu seperti menolak perintahnya, berusaha menghindar dari keinginan untuk kembali. Naira tahu ini tidak akan mudah, bahwa pengorbanan yang harus ia bayar jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Kekuatan yang ia coba kendalikan telah melampaui apa yang bisa ia tangani, dan itu harus dibayar dengan segala yang ia miliki. Namun, di dalam dirinya, Naira merasakan kekuatan yang lebih besar dari kemarahannya. Sesuatu yang lebih kuat daripada rasa cemburu atau keinginan untuk memaksakan cinta. Itu adalah penyesalan yang tulus, perasaan yang muncul begitu mendalam. Seolah-olah ia bisa merasakan setiap rasa sakit yang ia ciptakan. Dengan setiap kata mantra yang ia ucapkan, beban emosional itu semakin berat. Raka, yang masih terbaring lemah, melihat Naira dengan penuh kekhawatiran. Naira, tidak, apa yang kau lakukan? Ia mencoba bangkit meskipun tubuhnya hampir tak bisa bergerak. Hujan yang turun semakin deras, tetapi Naira tetap berdiri kokoh, seperti akar pohon yang tertanam dalam tanah, tidak ingin mundur lagi. Aku harus menghentikan ini, Raka. Jawab Naira dengan suara yang tegas, meskipun hatinya terasa robek. Aku harus mengembalikan segalanya seperti semula, meskipun itu berarti aku harus mengorbankan diriku. Raka mengulurkan tangan, berusaha mendekati Naira, tetapi langkahnya tertahan oleh kekuatan gelap yang masih mengelilingi mereka. Kau tidak bisa melakukannya, Naira. Aku tahu kau merasa bersalah, tapi itu bukan cara untuk mengatasinya. Kita bisa mencari jalan lain. Namun, Naira tahu bahwa tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain untuk memperbaiki apa yang telah ia rusak selain dengan mengembalikan kekuatan itu ke tempat asalnya. Ia melihat ke arah Maya, yang masih tergeletak tak berdaya, dan tahu bahwa jika ia tidak bertindak cepat, semuanya akan lebih buruk. Maya adalah bagian dari konsekuensi ini, dan meskipun Naira merasa cemburu dan sakit hati, ia tahu bahwa kekuatan yang ia lepaskan bukan hanya menyakiti Maya, tetapi juga dirinya sendiri. Dengan langkah terakhir yang penuh tekad, Naira menyelesaikan mantra itu. Tanpa peringatan, kekuatan gelap itu mulai menarik diri, melingkari tubuh Naira. Ia merasa seperti disedot oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya menjadi ringan, hampir seperti melayang. Rasa sakit yang datang bersamaan dengan proses itu tak terlukiskan. Semua perasaan bersalah, cemburu, dan kesalahan yang telah ia buat rasa seperti beban yang harus ia bawa sendiri. Namun, di saat yang sama, ada perasaan pembebasan yang datang. Seperti beban besar yang terangkat dari pundaknya, meskipun harga yang ia bayar sangat mahal. Saat bayangan itu mulai menghilang, tubuh Naira mulai runtuh, kelelahan yang begitu besar melanda dirinya. Kekuatan yang mengelilinginya sekarang lenyap, dan dunia kembali tenang. Raka dan Maya yang melihat perubahan itu, terdiam. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi mereka tahu bahwa semuanya tidak akan pernah sama lagi. Maya yang masih terbaring di tanah mencoba bangkit, perlahan-lahan merangkak ke arah Naira. Kau selamatkan kita, Naira. Tapi, Maya berhenti, air mata mengalir di wajahnya. Kau sudah terlalu banyak menderita. Raka juga mendekati Naira dengan hati-hati, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Naira, apa yang telah kau lakukan? Apa yang terjadi padamu? Naira hanya tersenyum lemah, meskipun tubuhnya terasa sangat lelah dan hancur. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan.
Ini adalah jalan yang harus aku tempuh. Jawabnya, suaranya seperti bisikan. Maya duduk di samping Naira, matanya penuh dengan rasa bersalah. Aku tidak tahu kalau ini akan berakhir seperti ini. Aku tidak tahu kau merasa seperti ini. Raka mengangguk pelan, mencoba memahami situasi yang terjadi. Aku juga tidak tahu, Naira, tapi aku ingin kau tahu bahwa meskipun semuanya sudah terjadi, aku tidak akan pernah membencimu. Aku tidak pernah menginginkan ini untukmu. Naira menatap mereka berdua, dan meskipun rasa sakit masih terasa begitu dalam, ada sedikit kedamaian yang mulai muncul dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Cinta tidak bisa dipaksakan, dan ia belajar dengan cara yang paling sulit bahwa cinta harus datang dari hati, bukan dari sihir atau paksaan. Dengan perlahan, Naira berdiri, tubuhnya masih lemah, tetapi hatinya lebih ringan. Ia melihat Raka dan Maya, dan meskipun mereka tidak berbicara, ia merasa mereka mulai memahami satu sama lain. Mungkin cinta mereka tidak bisa bersatu, tetapi yang lebih penting adalah bahwa mereka semua kini bisa menerima kenyataan dan hidup dengan damai. Naira berjalan menjauh dari mereka, meninggalkan ladang yang penuh dengan kenangan pahit. Langit mulai cerah, sinar matahari menyinari dunia yang baru. Meskipun ia telah kehilangan banyak, ia telah belajar satu hal yang paling penting, bahwa setiap perjalanan, setiap pilihan, membawa pelajaran, dan terkadang pengorbanan adalah bagian dari proses untuk menemukan kedamaian sejati. Di akhir perjalanan itu, Naira memandang dunia dengan mata yang lebih bijaksana. Ia tahu bahwa tak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa memilih untuk memperbaiki dirinya dan melangkah maju. Dunia tidak akan selalu seperti yang ia inginkan, tetapi kini ia lebih siap untuk menerima kenyataan. Tanpa sihir, tanpa manipulasi, ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada mendapatkan cinta orang lain dengan cara yang salah. Ketika Naira akhirnya pulang ke rumah, ia merasa seperti seseorang yang baru lahir. Ia tahu bahwa meskipun jalan itu penuh dengan cobaan, ia telah berhasil menghadapinya. Keberanian untuk menghadapi kenyataan dan memperbaiki kesalahan adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.